Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Satria Bariansyah dari kelas sesi 4603 dengan NIM 12022223128. Di sini saya akan menjelaskan video 17 mengenai Nmap. Oke, di sini saya sudah melakukan scanning untuk disk SV service version pada port Metasploitable. Di sini eh, bisa terlihat juga untuk hostnya terlihat aktif, juga banyak host yang terbuka juga, yang mengindikasikan target sangat rentan. Oke, di sini juga menampilkan misal port 21 TCP FTP file transfer protocol dengan versinya itu 2.3.4 yaitu VSFTPD. Di sini juga mungkin kita bisa melakukan exploit untuk service tersebut. Dan juga kita misal juga kalau MySQL di sana bisa terlihat juga versionnya, dan kita bisa melakukan beberapa serangan juga, simulasi serangan juga terhadap MySQL, misal itu dengan SQL injection ataupun brute force. Oke, di sini kecepatan dia scanning itu sekitar 167 detik, itu 2 menit lebih. Lalu next kita menggunakan version intensity, yaitu mengatur intensitas pendeteksian version. Jadi dia konsepnya kalau semakin rendah maka semakin cepat tapi kurang akurat, dari skala 0 sampai 9. Jadi fungsi scan ini lebih cepat dari sebelumnya yang default itu tadi, karena intensitasnya diturunkan menjadi ke level 2 sehingga memungkinkan hasilnya untuk lebih cepat keluar tapi kurang detail. Terlihat beberapa juga tidak ada yang tertampil. Tuh, dia untuk pemrosesan scanningnya di angka 30 detik. Oke, di sini version light. Nah, untuk latitude sendiri cepat untuk mendeteksi sebuah version, tapi kadang tidak akurat atau lengkap dibandingkan yang sebelumnya, yaitu version intensity dengan jumlah probe yang lebih sedikit dibandingkan default. Oke, lanjut. Di sini ada version all. Untuk version all ini sendiri dia meningkatkan intensitas deteksi versi ke level maksimal, yaitu level 9, menggunakan semua probes yang tersedia untuk mendeteksi detail versi sebanyak mungkin. Jadi hasilnya akan jauh lebih akurat, dan juga untuk waktunya tentu lebih lambat. Di sini scan-nya bisa terlihat yaitu sekitar 500 detik. Mungkin untuk perbandingan juga, kalau misal tadi untuk version light itu dia pemrosesan kecepatannya itu 32 detik, dan untuk eh, version all yaitu lebih sangat lambat. Tapi akurasi versionnya juga lebih berbeda ya dibandingkan light. Jadi kalau light itu dia mendeteksi sebagian. Kalau untuk all, version all dia lebih lengkap.
Dan di sini ada catatan juga kalau misal ada di sini catatannya yang berbeda, yaitu dia ada RPC di sini untuk detail ya, begitu. Lalu lanjut untuk DSA. Nah, di sini penggunaan DSA di sini untuk opsi agresif scanning untuk eh, untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Di sini juga banyak beberapa yang tidak ada pada scanning sebelumnya. Di sini juga terlihat sebenarnya hampir sama juga, nggak jauh berbeda. Dia menampilkan port, state, service-nya, versinya berapa. Di sini juga menampilkan detail seperti kayak anonymous login juga. Jadi kita bisa uh, melakukan exploit terhadap version tersebut. Nah, di sini juga menampilkan host script result tentang OS komputer, nama komputer tersebut. Di sini menggunakan Metasploitable untuk simulasi juga. Dan di sini menampilkan traceroute juga. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan video 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Meswara Harento dengan NIM 12022200179. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang port specification dan output handling. Nah, jadi untuk melakukan scanning port di ini itu kan biasanya si portnya itu tidak bisa dispesifikkan, tidak dispesifikkan. Cuman ada beberapa opsi di mana si port ini tuh bisa dispesifikkan dengan menggunakan kode seperti ini, sudo nmap -ss -p dan diketik port berapa, misalnya port 22 lalu IP address-nya. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan koma untuk melakukan scanning beberapa port spesifik. Misalnya di sini sudo nmap -ss -p 21,22,80,100 dan IP address-nya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita juga bisa melakukan scanning port dari skala, misalnya dari 21 sampai 100. Ini range, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ada yang not shown, ini 78 yang filter port, sama ada yang ini port 53 dan 80 itu adalah port yang state-nya open. Nah, ada juga kita bisa melihat port-port yang paling sering digunakan, kayak top 100 yang biasa digunakan dengan menggunakan sudo nmap -ss -f besar dan masukkan IP address-nya. Maka outputnya akan seperti ini. Ini 100 port, ini ada 98 yang
di filter jadi not shown. Ini hasilnya seperti ini. Nah, biasanya kan kita kalau misalnya melakukan komen tersebut, maka outputnya hanya sebatas di terminal saja. Cuman ada cara dimana kita itu bisa menghandle output tersebut. Misalnya uh, dengan komen yang 100 port tadi, ini ditambah dua tanda panah. Terus kita tuliskan si uh, output yang kita inginkan itu dalam bentuk apa. Misalnya saya di sini menggunakan hasil.txt. Nah, jika di enter, ini kita tunggu, maka tidak akan keluar apa-apa. Cuman jika kita ls, nah di sini akan ada file yang kita tadi buat, itu hasil.txt. Dan kalau misalnya kita cat, maka akan keluar seperti ini. Nah, ada juga satu cara lagi dimana biar si uh, output dari scanning tersebut tuh bisa ditampilkan lalu disimpan. Nah, ini dengan sudo nmap dash ss dash f besar dan dash o kecil dan n besar. Lalu kita masukkan si nama filenya. Nah, nama file yang kita ingin tulis lalu IP address-nya. Di sini nama filenya kebetulan jadi nama file. Maka jika di enter akan menunjukkan hasil seperti scanning seperti biasanya. Lalu jika di ls pun akan ada file yang baru kita buat. Ini nama file ini. Dan jika di cat pun maka hasilnya akan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Marcus Daniel Bryan dari kelas FI 4603 dengan NIM 12022220150. Untuk kali ini saya akan melakukan penugasan untuk pemenuhan tugas keamanan sistem informasi, di mana di sini saya akan mempraktekkan aplikasi post scanner yang dimana kita buat di sini dengan Python. Tapi untuk sebelum itu kita harus melakukan scanning terlebih dahulu dengan eh, net, apa ya sebutannya, wilayah net, atau misalkan tuh subnettingnya. Di sini kita menggunakan per 24. Jadi karena kita coba dulu if config dari sini, maka bisa kita lihat di sini, di mana di sini IP VirtualBox-nya adalah 011 ya, dengan per 24. Di sini 255 itu berarti satunya 8 kali dengan menggunakan biner ya. Biner 2 pangkat sejumlah satunya, dia startnya dari 0, berarti di situ nanti dia 2 pangkat 7 ya. Oke, kita langsung saja di sini nmap S minus SN, kita ketikkan aja di sini IP-nya 192.168.0.0/24. Jadi di sini akan melakukan scanning terlebih dahulu. Ya, di sini ada yang kita lihat, di sini ada IP kita. Ya, terus di sini ada 2 IP lagi yang dimana merupakan satu blok, atau ya saya biasanya nyebutnya satu blok lah, dari subnet per 24 dengan hostname host ID 192.168.0.0. Oke. Di sini sudah ada codingan port scanner saya di sini di, nah ini codingannya, di mana dia di sini menggunakan package socket yang digunakan untuk membaca IP address dan portnya. Di sini kita, nah untuk menjalankannya bagaimana? Di sini saya akan langsung menggunakan perintah Python 3. Ya, di sini sudah muncul. Lalu habis itu saya akan targetnya nih ke IP mana? IP-nya itu harus satu
blok seperti yang tadi. Di sini anggap saja di sini saya menggunakan diri saya sendiri 192.168.0.1. Portnya pengen yang mana? Saya katakan saya di sini pengen portnya dari port 10 sampai port 30. Oke. Semua portnya di sini tertutup. Jadi kita coba saja dulu yang lain. Saya di sini gunakan aja di sini 192.168.0.1. Portnya ini kita katakanlah sekitar 40 di sini. Ya, di sini dia akan scanning terlebih dahulu. Ya, oke, di sini dia ada open. Nah, dari opennya ini barulah nanti bisa dieksploitasi sama si usernya. Oke, sekian saja dari saya untuk eh, pemenuhan tugas ini dalam pembuatan port scanner yang dibuat dalam Python, bahasa Python. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divi Cagarimika Sumardiono dengan NIM 120.222.0022. Dan di video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan laporan KSI kami di bagian video 20, dan di video 20 ini saya akan dibantu penjelasannya oleh teman saya yaitu Azel. Nanti dia akan lanjutkan di setelah saya. Oke, kita mulai di tahapan pencarian kredensial autentikasi dengan Nmap. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini, itu menampilkan tahap awal dari analisis kerentanan menggunakan Nmap. Dan komen atau perintah yang dia gunakan itu seperti yang bisa dilihat di gambar itu sudo nmap strip strip script auth dan IP dari um, VirtualBox vulnerable OS. Nah, jadi command ini itu digunakan untuk menjalankan pemindaian pada mesin target, yaitu targetnya alamat IP kita tadi. Sesuai dengan materi di video, script auth itu adalah script dari Nmap scripting engine yang berfungsi untuk menemukan kelemahan pada sistem autentikasi. Jadi gunanya script ini itu buat mencoba berbagai metode untuk menemukan kredensial atau akses yang tidak aman, seperti login anonim atau password yang lemah pada berbagai layanan yang berjalan di target. Opsi strip SS atau TCP SYN scan itu digunakan untuk melakukan pemindaian secara stealthy atau tersembunyi. Kemudian tahap lanjutnya itu hasil pemindaian dan penemuan kredensial. Tadi kan kita masih memasukkan komennya. Kemudian ini hasilnya. Setelah komen itu dimasukkan akan menampilkan beberapa informasi seperti ini. Nah, jadi maksud-maksud dari hasilnya itu seperti pada bagian host script result itu ditemukan kredensial yang valid untuk layanan Apache Tomcat di port 8180 ini, yaitu Tomcat. Tomcat itu merupakan kredensial username dan password. Nah, penemuan ini itu contoh sukses dari penggunaan script auth seperti yang dijelaskan dalam video pembelajaran, di mana Nmap berhasil mengidentifikasi nama pengguna dan kata sandi yang dapat digunakan untuk masuk ke layanan tersebut. Selain itu, hasil pemindaian juga menunjukkan adanya akun pengguna lain yang ditemukan melalui SMB enum users. Kemudian, akses awal ke layanan web Tomcat. Nah, jadi setelah mengetahui hasil Nmap bahwa per 8180 terbuka dan menjalankan Apache Tomcat, selanjutnya itu kita mencoba mengaksesnya melalui website. Nah, ini di sini jadi kita membuka website dengan IP address vulnerable OS tadi dengan port 8180 seperti yang digambar. Nah, ini akan menunjukkan halaman default dari Apache Tomcat-nya. Ini mengkonfirmasi bahwa layanan tersebut memang aktif dan dapat dijangkau. Sesuai dari video, setelah menemukan port dan layanan, verifikasi manual seperti ini adalah langkah logis sebelum mencoba eksploitasi atau login. Kemudian yang keempat itu ada langkah memasuki halaman login administrasi Tomcat-nya. Nah, jadi gambar ini menampilkan halaman login untuk Tomcat Web Server Administration Tool. Nah, di sini kita bisa login menggunakan username dan password. Kemudian, ini kita memasukkannya berdasarkan yang tadi telah kita temukan di tahap sebelumnya. Username dan password itu kan Tomcat .2 Tomcat. Itu berarti saat di login ini kita memasukkan username Tomcat dengan password Tomcat. Kemudian lanjut ke tahap kelima itu masuk ke panel administrasi Tomcat. Nah, jadi setelah kita berhasil login, akan diarahkan ke
web dashboard atau halaman administration toolnya dari Tomcat itu. Jadi di gambar ini itu menunjukkan keberhasilan masuk ke panel administrasi Tomcat menggunakan kredensial tadi yaitu Tomcat username-nya dan passwordnya juga Tomcat yang sebelumnya ditemukan oleh Nmap. Nah, ini adalah puncak dari proses penemuan kerentanan autentikasi pada layanan Tomcat. Dengan akses ini, seorang penyerang atau penetration tester dapat mengelola, mengubah konfigurasi, atau bahkan menyebarkan aplikasi web berbahaya di server target yang merupakan risiko keamanan yang sangat signifikan. Kemudian langkah keenam itu analisis kerentanan malware dan backdoor. Nah, kita balik lagi ke uh, Kali Linux-nya. Sekarang yang tadi kan kita mencoba script auth. Nah, sekarang kita mencoba script malware. Sebenarnya komennya sama, cuma yang beda itu kan komennya gini sudo nmap script. Nah, yang membedakan di sini kita nulisnya malware, kemudian IP address yang dituju strip ss. Jadi pada tahap ini analisis dilanjutkan dengan mencari jenis kerentanan lain. Perintah nmap script malware itu gunanya untuk memeriksa apakah ada malware atau backdoor yang diketahui pada layanan target. Nah, hasilnya sangat signifikan. Layanan FTPD versi 2.3.4 di port 21 itu teridentifikasi sebagai vulnerable. Secara spesifik, Nmap menemukan kerentanan FSFTPD backdoor CVE 2011-2523. Sebuah kerentanan yang diketahui di mana versi perangkat lunak ini sengaja disisipi backdoor yang memungkinkan eksekusi perintah dari jarak jauh. Kemudian tahap berikutnya akan dijelaskan oleh Azel. Oke, selanjutnya akan membahas terkait pengumpulan informasi banner layanan. Dapat dilihat di sini pada perintah nmap script banner ss terkait IP Metasploit digunakan untuk mengambil banner dari setiap layanan berjalan di port terbuka. Seperti yang dijelaskan dalam video yang udah part 20 ini, banner seringkali mengungkapkan informasi detail tentang nama dan versi perangkat lunak yang digunakan. Informasi versi ini sangat berguna karena dapat langsung digunakan dalam mencari kerentanan atau eksploitasi yang telah diketahui publik untuk versi perangkat lunak tersebut. Selanjutnya akan membahas terkait dengan pencarian exploit menggunakan search exploit. Boleh scroll ke bawah. Nah, dapat dilihat di sini setelah mengetahui versi layanan rentan dari pemindaian sebelumnya, SPTB 234, langkah selanjutnya adalah mencari exploit yang sesuai. Pada gambar yang ini, penggunaan perintah search exploit 234, alat baris perintah untuk exploit database yang memungkinkan pencarian exploit secara offline. Hasilnya dengan cepat menunjukkan adanya exploit yang tersedia pada 234 backdoor command execution yang cocok persis dengan kerentanan yang ditemukan oleh Nmap. Boleh scroll ke bawah lagi. Selanjutnya akan melakukan pemindahan spesifik untuk VTP anonim. Dapat dilihat di sini single script dari Nmap yaitu FTP anon, perintah Nmap script FTP anon NSE bertujuan spesifik untuk memeriksa apakah layanan FTP di port 21 ini mengizinkan login anonim. Seperti yang telah dijelaskan dalam video, penggunaan single script lebih cepat dan lebih fokus daripada menjalankan seluruh grup script. Hasilnya Anonymous FTP login allowed mengkonfirmasikan bahwa adanya kerentanan konfigurasi lain pada server. Selanjutnya kita mencoba login akses ke FTP menggunakan akses anonim. Ini alangkah untuk memverifikasi manual dari temuan pada gambar sebelumnya. Setelah Nmap mengkonfirmasikan bahwa login FTP anonim diizinkan, pengguna mencoba menghubungkan langsung menggunakan perintah FTP 192.168.1.15 dengan memasukkan Anonymous sebagai nama pengguna dan membiarkan kata sandi kosong. Pengguna berhasil masuk ke server FTP ini menunjukkan bahwa server salah dikonfigurasi dan memungkinkan siap saja untuk mengakses sistem file yang dibagikan melalui FTP. Selanjutnya, kita akan membahas terkait menjelajahi perintah di server FTP yang setelah dilakukan masih masuk ke server FTP secara anonim. Langkah selanjutnya dengan cara memahami apa saja yang bisa dilakukan di dalamnya. Pada perintah ini
Perintah help di dalam antarmuka FTP memberikan daftar semua perintah yang tersedia yang bisa digunakan, seperti ls, put, delete, dan sebagainya. Ini adalah sebagai langkah awal dalam fase pengumpulan informasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat akses yang dimiliki atau potensi tindakan yang bisa dilakukan oleh peretas kepada target. Selanjutnya, membahas terkait mempelajari script and map spesifik untuk kerentanan lain. Setelah keluar dari sesi FTP, melanjutkan investigasi terhadap potensi kerentanan lain seperti yang dalam video tersebut, bagaimana cara memahami fungsi dari setiap script and map. Di sini menggunakan perintah sudo nmap script help http phone dengan melakukan ini untuk memindai target, tetapi untuk mendapatkan deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh script, hasilnya menjelaskan bahwa script ini digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan pada perangkat FNR 1000 untuk mengambil kredensial administrator. Dengan cara ini, pengguna dapat mempelajari fungsi dan target sebuah script sebelum memutuskan untuk menggunakan dari pemindaian. Oke, mungkin untuk video 20 ini sekian dari kami. Terima kasih.